Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat Komunikasi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diambil dari buku Peirce yang berjudul A Social Concept of Philosophy. Berikut adalah materi yang akan kami sajikan. Yang pertama ada The Spirit of Inquiry. Yang kedua ada Between Theory and Practice. Yang ketiga ada Truth as Hope. Yang keempat ada The Fallible Foundation of Semantic Intelligence. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amanda Syafira, lalu ada Bella Fadila A, lalu Nadaska Ilyasa Wibowo, dan terakhir saya, Krisna Aulia Muhammad. Materi pertama yang akan dibahas adalah Spirit of Inquiry. Peirce dengan tegas berpendapat bahwa hanya ada satu hal yang mutlak diperlukan dalam penelitian sejati, yaitu keinginan yang tak tergoyahkan untuk mengetahui dan belajar semangat atau minat ilmiah. Hal tersebut berdasarkan dari prinsip sederhana bahwa untuk belajar, seseorang harus memiliki hasrat untuk belajar. Mengutamakan keinginan yang tulus untuk belajar dalam kerangka Peircean adalah hal yang sangat penting. Modal awal pengetahuan seseorang mungkin secara radikal tidak sempurna, tapi selama ia melakukan penelitian dengan pola pikir yang benar, usahanya akan membuahkan hasil. Sebaliknya, jika seseorang yang melakukan penelitian hanya untuk mengungkapkan fakta untuk memperkuat pendapat yang diberikan sebelumnya, mengabaikan bukti yang bertentangan, tidak bisa menjadi ilmuwan sejati dalam pengertian Peirce. Untuk menjadi seorang ilmuwan, seseorang harus meningkatkan keinginan yang tulus dan tidak untuk mencari kepentingan individu. Karena penelitian tidak akan berjalan dengan baik ketika hal tersebut tidak dapat dikesampingkan. Agar mencapai status seorang ilmuwan, calon filsuf harus menerima bahwa pencariannya merupakan kegiatan kooperatif yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan. Bahwa kita dapat mengendalikan perilaku kita dalam situasi genting. Sedangkan opini atau pendapat memiliki arti yang sama, hanya saja dalam situasi yang memiliki konsekuensi lebih rendah. Kemudian Peirce mengedepankan pandangan bahwa teori dan praktik tidak boleh bercampur aduk. Akibatnya pandangan Peirce dianggap sebagai ide murni filsafat. Peirce mengakui bahwa ini konsep filsafat yang sukar dimengerti. Peirce mengutamakan kebiasaan dan sentimen karena merepresentasikan kebijakan dan pengalaman secara garis besar. Peirce melebih-lebihkan pernyataannya tentang memisahkan teori filsafat dan pelaksanaannya. Tetapi, ini masih harus dipertimbangkan lagi kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pemisahan teori dan praktik secara keseluruhan tidak diperlukan, melainkan pemisahan signifikan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada Truth as Hope. Banyak yang tidak setuju dengan konsep truth atau kebenaran Peirce. Konsep ini merupakan hal yang paling sering diperdebatkan saat membahas pandangan Peirce. Robert Almader telah menganalisa setidaknya 13 interpretasi berbeda mengenai tujuan Peirce serta ketentuannya. Dengan ini kita bisa mengaitkan hampir semua pandangan tersebut jika kita fokus pada bagian tertentu dan mengabaikan bagian lainnya. Peirce memiliki beberapa cara dalam menggapai kebenaran seperti korespondensi, koherensi, minimalisme, kepuasan pragmatik, konsensus komunitas, variasi dan atau kombinasi dari seluruh variabel ini. Pada penjelasan yang lebih mendalam, truth dapat diartikan sebagai hasil akhir dari proposisi yang didapat oleh para pencari kebenaran. Kaum terpelajar pun mempertanyakan klasifikasi pragmatik mengenai kebenaran. Hal ini bisa saja hanya sebatas definisi analisa, walaupun dapat mendekatkan kita pada jawaban yang jelas. Dari perspektif tersebut, kita harus bisa memahami maksud Peirce. Apakah pertanyaan jika diberikan waktu akan sampai pada opini yang telah ditakdirkan, atau hanya sebuah kecenderungan ideal yang sebatas menempel pada kegiatan ilmiah? Almader berpendapat bahwa kebenaran sesungguhnya harus diartikan sebagai produk yang telah ditakdirkan dan bukan sebatas ideal saja. Almader menggunakan bahasa yang rumit dalam usahanya menunjukkan pandangan yang diterima itu adalah salah. Sedangkan Peirce menjauhkan diri dari hal ini dalam diskusinya mengenai kebenaran.
Kesalahan Almader adalah ia meremehkan definisi Peirce mengenai perbedaan will dan will be, di mana will hanya sebatas masa depan, sedangkan will be adalah hal yang tidak akan bisa terrealisasikan, hanya akan menjadi sebatas hukum atau kebiasaan saja. Walaupun tidak ada jaminan bahwa semua pertanyaan kita akan memiliki jawaban yang memuaskan, dengan menganggap bahwa fakta apapun di luar pengetahuan manusia tidak akan dijamin oleh ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tidak semua permasalahan ilmiah dapat terselesaikan. Bahkan jika diberikan waktu dan usaha yang tidak terbatas pun, tetap saja kita pasti masih mengharapkan jawaban sesungguhnya. Dapat kita simpulkan bahwa pembahasan Peirce mengenai truth dan hope memiliki indikasi objektivitas. Menurut Randall pada 1979, definisi kebenaran Peirce memiliki objektivitas semiotika, di mana objektivitas tidak dimengerti melalui hasil atau prosedur, tetapi sebagai pengakuan dalam komunikasi seorang pencari jawaban dengan para pencari jawaban lainnya, di mana didapatnya dan bagaimana mendapatkan jawaban tersebut. Selanjutnya ada The Valuable Foundation of Semiotic Intelligence. Permintaan Peirce akan ilmu pengetahuan dan filsafat bersifat teoritis. Teori filsafat berkaitan dengan suatu pengalaman dan realita yang terjadi secara nyata dan tidak begitu abstrak. Maka, filsafat adalah ilmu dari pengalaman hidup. Peirce menegaskan bahwa pengalaman dan peristiwa yang dialami itu berbeda. Pengalaman merupakan akibat dari kehidupan yang dihasilkan dari kebiasaan. Ada konsep tingkat kepastian dari Peirce, yaitu pengalaman tunggal atau umum tidak dapat dipastikan secara mutlak, ketepatan, kebutuhan, dan keuniversalan, atau bisa kita sebut dengan ketidakpastian. Robin juga menyatakan bahwa kepercayaan pun tidak dapat dipastikan, justru dapat diragukan pula. Pandangan filsafat seperti pendirian semiotik mengenai pengalaman sehari-hari sangatlah keliru, maka tidak bisa bersifat universal atau menyeluruh. Namun, dapat diingat bahwa itu bukanlah alasan untuk bersikap skeptis. Kesimpulannya adalah fallibilisme mengajarkan kita untuk berhati-hati akan pernyataan kita serta rendah hati dalam hal-hal ilmiah. Berikut merupakan penjelasan kelompok 4, kelompok kami, mengenai filsafat komunikasi Peirce. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.